Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat, kembali dengan saya, Bung Ropan. Sejak pagi tadi, itu ramai ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan adanya pemberitaan sejak kemarin sore atau malam bahwa pihak AFC dan AFF sudah merilis untuk sistem yang berlaku di Piala AFF ini dan juga sudah diiyakan oleh PSSI menggunakan head to head, bukan selisih gol. Ini yang menjadi ramai. Banyak yang mengatakan, Bung Ropan kok ini bagaimana? Padahal sejak awal sebelum AFF U19 ini berlangsung, udah bisa tahu bahwa selisih gol yang akan dipakai. Nah, inilah pernyataan-pernyataan resmi seperti ini yang harus dilakukan oleh AFF. Menjadi menarik karena pertanyaannya muncul di saat-saat yang genting seperti di hari terakhir fase grup, di mana memang menegangkan di antara Vietnam, Thailand, dan Indonesia yang berada di grup A. Sehingga pernyataan sejak kemarin itu yang menghebohkan. Wah, ramai ketika diberitakan oleh awak media. PSSI juga sudah merilis, sudah menyatakan itu bahwa yang dilihat adalah bukan selisih gol, kemudian head to head. Ini mengundang banyak reaksi. Saya pikir memang wajar, karena di video-video saya sebelumnya juga memang saya menyatakan ini selisih gol yang dilihat. Nah, baru sekarang, sehari menjelang pertarungan yang seru di grup A ini, baru muncullah head to head ini. Kalau dengan cara seperti ini ya jelas menguntungkan bagi Vietnam dan Thailand. Karena akan terjadi perhitungan di klasemen mini. Kalau yang dipakai head to head, di mana ada 3 tim yang memiliki nilai sama, tentunya akan dilihat di sini. Saya pikir ini jelas sama seperti di kualifikasi putaran ketiga Piala Asia di Kuwait. Tapi itu AFC sudah mengumumkan dari awal, sehingga sudah jelas tidak ada lagi pertanyaan bahwa ini head to head atau dengan selisih gol. Karena di Kuwait itu sudah dari awal ketika kita ada di grup A juga menyatakan kalau Indonesia, Kuwait, dan Yordania ya, atau Nepal saat itu ya memiliki nilai sama, akan dilihat dari head to head pertemuan antara 3 tim yang memiliki nilai sama. Baru yang dilihat kemudian adalah selisih gol. Nah, di AFF ini di awal itu muncul bahwa selisih gol yang akan diutamakan, kemudian baru masuk ke head to head. Tetapi sejak kemarin itu sampai pagi tadi itu yang ada adalah head to head yang dilihat. Nah, kalau head to head yang dilihat, posisi dari Indonesia, tim nasional di bawah Sintayong ini berada dalam kondisi yang tidak baik. Kenapa? Walaupun kita menang melawan Myanmar dengan berapapun, kemudian Vietnam dan Thailand mengakhiri laga mereka dengan 1-1, 2-2, apalagi dengan 3-3, mereka akan lolos. Jelas menguntungkan bagi kedua tim tersebut. Kita tersisih. Ya. Nah, kemudian saya bertanya, apa itu dengan klasemen mini yang dibuat? Kalau mengacu pada head to head, jelas akan ada semacam klasemen mini ini yang dilihat ya. Ketika 3 tim itu sama poin, akan dilihat secara pertarungan dari ketiga tim itu. Nah, kita dengan Vietnam 0-0, kita dengan Thailand 0-0. Tinggal dilihat kalau Thailand bisa mengakhiri laga dengan 0-0, kita ya akan lolos. Karena sama hasil akhir antara kita, Thailand, dan juga dengan Vietnam. Nah, setelah kita menang melawan Myanmar, posisi sama, kita akan lolos. Kalau 0-0 Thailand dan Vietnam. Tapi kalau mereka berdua bisa membuat gol dengan hasil imbang 1-1, 2-2 ya. Dari head to head memang kita yang kalah berapapun kita menang melawan Myanmar. Ini yang kabar yang memang tidak baik ya. Yang muncul sehari sehingga rame diperbincangkan ini untuk masalah tim Indonesia. Karena bagaimanapun kan kita ini punya peluang sebenarnya. Kalau dilihat dari selisih gol kita enak ada di atas. Tapi itu tadi ketika muncul rilis baru bahwa ini akan dilihat dari pertemuan antara ketiga tim, posisi kita yang sulit. Ya, tergantung sekarang dari Vietnam dan Thailand. Apakah mereka akan bermain fair dalam hal ini? Nah, posisi seperti saat ini itu terjadi juga di kualifikasi putaran ketiga Piala Asia di Kuwait. Kalau teman-teman masih ingat, di saat kita saat itu bertarung dan menang melawan Kuwait, dan posisi Yordania ada di atas, ya, memungkinkan bagi
Yordania, Kuwait, dan kita memiliki nilai sama. Ya. Untuk nanti dihitung-hitungan terakhir. Karena Nepal kan menjadi lumbung gol bagi Yordania, Kuwait, dan kita. Nah, tinggal kita bertiga ini. Itu di saat-saat akhir. Tapi kekhawatiran bahwa Yordania mungkin akan melepas kemenangan ke Kuwait itu tidak terjadi. Kalau ini terjadi dengan 1-0 atau 2-1 kita bahaya. Kita bisa tersisi. Tapi secara gentle pemain-pemain Yordania itu menggebuk habis tuan rumah. Kalah Kuwait. Kita menang 7 lawan Nepal dan kita yang lolos menjadi runner up, salah satu runner up terbaik di antara 5 runner up yang dipilih oleh AFC untuk bergabung dengan 6 juara grup di kualifikasi putaran ketiga, sehingga ada 11 tim yang ikut di putaran final Piala Asia tahun depan, di mana ada 24 tim secara keseluruhan yang hadir. Nah itu kalau dari awal memang sudah ketahuan AFC melakukan ini, sehingga kita terhindar dari kemungkinan akan terjadi head to head di antara Kuwait, Yordan, dan kita. Karena Yordan melakukan hal yang luar biasa. Ya, ini juga yang kita harapkan di saat head to head itu kembali berkumandang dan kita bisa terjadi hitung-hitungan dengan Vietnam dan Thailand, diharapkan bahwa Vietnam dan Thailand bermain fair. Tidak ada main sabun di sana, tidak ada main mata. Ya, salah satu yang menang dan kita menang melawan Myanmar, itu kita pasti lolos. Apakah Vietnam ya, bisa melakukan hal yang sama atau Thailand di sini? Sama seperti yang dibuat oleh Yordania ketika mengalahkan Kuwait, kita tidak tahu di sini, ya. Karena bisa saja kalau mereka berdua, Vietnam dan Thailand ini, ya dalam tanda kutip ingin untuk menyingkirkan Indonesia, ya cukup bermain 1-1. Ya, tidak perlu dengan skor yang terlalu banyak, tapi 1-1 untuk bisa menyingkirkan kita. Berapapun skor yang kita menang melawan Myanmar, kecuali yang tadi, seandainya hasil imbang pun diterima oleh kedua tim antara Thailand dan Vietnam 0-0, tidak ada gol, kita yang diuntungkan, kita yang akan menang. Berarti Thailand bisa out, ya, Vietnam yang akan lolos. Namun kalau Vietnam bermain fight ataupun Thailand fight dalam hal ini untuk saling menang, Vietnam menang melawan Thailand, Vietnam yang lolos, Thailand out, dan kita harus menang melawan Myanmar. Atau Thailand yang menang melawan Vietnam, maka Thailandnya akan lolos. Vietnam bisa out kalau kita juga menang melawan Myanmar. Tapi kalau kita imbang melawan Myanmar, kita yang nggak lolos karena maksimal poin kita kan 9. Thailand dan Vietnam sudah 10. Makanya harga mati bagi kita harus menang melawan Myanmar. Nah, masalahnya juga di sini karena bergantung dari pertandingan antara Vietnam dan Thailand. Walaupun kita menang 2-0, 3-0 lawan Myanmar. Ini yang tidak enak. Bahwa nasib kita itu bergantung terhadap Vietnam dan Thailand. Kecuali ya, kedua tim, lagi-lagi saya katakan, bermain dengan sportivitas yang tinggi secara profesional. Mereka tidak main-main dan menyelesaikan laga dengan salah satu menjadi pemenang. Itu yang kita tunggu dengan mendebarkan. Ya. Karena kita juga tidak boleh menganggap enteng Myanmar. Ya, walaupun Myanmar ini sudah tersisi, tapi bisa merepotkan. Karena Myanmar bisa menahan imbang, kita out, apalagi mereka menang. Tapi kalau melihat dari apa yang ada setelah kita menang 5-1 melawan Filipina, kita bisa mengalahkan Myanmar. Tetap harus optimis dalam hal ini. Kita harus yakin bahwa kita bisa mengalahkan Myanmar. Namun sangat disayangkan, sangat menyakitkan jika kita harus tersisi dengan keadaan di mana Thailand dan Vietnam menyelesaikan laga mereka itu dengan imbang, ya, bukan 0-0 tapi 1-1 atau 2-2. Dan pertandingan ini memang wajar dimainkan secara bersamaan, kick off pada jam 20.00 di dua tempat yang berbeda. Thailand, Vietnam itu akan bermain di Stadion Madia dan Indonesia dan Myanmar itu bertarung di Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Ya kita mendoakan, kita harapkan bahwa laga ini akan berlangsung fair. Sama seperti kita saat lolos menggebuk habis Nepal, dan dalam pertandingan yang lain tidak terjadi main mata antara Yordania dan Kuwait. Walaupun mereka bersama-sama yang ada di belahan timur tengah sana, tapi Yordania menunjukkan bahwa mereka itu profesional dan mereka menggebuk
tuan rumah dengan 3 gol. Jadi saya pikir ini yang harus dilakukan oleh, kita tunggu pertandingan antara Vietnam dan Thailand dalam duel yang menegangkan di penentuan siapa yang akan lolos ke babak semifinal untuk menantang yang ada di grup B. Entah di sana ada Laos, ada Malaysia, ada Kamboja, siapapun lawan yang harus dihadapi termasuk oleh tim nasional Indonesia. Kita masih berharap bahwa pemain-pemain Indonesia jangan terpengaruh dengan hal seperti ini. Mau dibalik secara head to head, kita tetap fokus untuk bisa mengalahkan Myanmar sambil berharap bahwa duel antara Vietnam-Thailand juga berlangsung dengan sekali lagi sportivitas yang tinggi, di mana kedua tim bermain fair dan ada pemenang di antara keduanya. Sampai di sini pembahasan saya tentang ramainya bagaimana sistem format yang dilakukan untuk kembali ke head to head dan bukan selisih gol. Ciao.